Alkisah diawali dengan ngabringnya satu rombongan di suatu tempat bersuhu minus 100 derajat bukan untuk healing atau sekadar main salju, melainkan mereka semua sedang memburu ratu penyihir yang sudah menebar wabah di kecamatannya. Wabah tersebut dikenal dengan nama Black Death dan hampir membinasakan seluruh umat manusia di bumi ini. Mereka percaya kalau satu-satunya cara untuk menghentikan wabah tersebut adalah dengan membunuh sang penebar wabah alias ratu penyihir. Sebuah pohon raksasa pun terlihat, itu artinya mereka telah sampai di kediaman sang ratu. Sebelum OTW ke sana, mereka melakukan sebuah ritual supaya dapat membunuh si ratu dengan adil dan jujur. Jadi mereka ini pemburu penyihir ya gengs. Biar afdol kita kenalan dulu sama kedua orang pentingnya saja. Beliau bernama Dolan, merupakan seorang pendeta yang bertanggung jawab atas misi ini. Sedangkan dia bernama Calder, merupakan seorang pemburu penyihir. Mungkin tidak begitu wawuh alias kenal, tapi ketika nanti sudah dicukur, kalian pasti tidak akan asing dengan sosok wajah di belakang gondrong dan brewoknya itu. Mereka pun dapat sambutan dari si ratu. Ini jentulnya sangat mempesona sekali. Namun bukan sekadar sambutan, di mana si ratu telah menanamkan sihir pada setiap benda yang ada di sana. By iron and fire! Alhasil, beberapa di antara mereka pun harus gugur. Si ratu yang terlihat oleh si Calder langsung dikejarnya hingga berada sedikit jauh dari yang lain, sempat akan menggoda si Calder dengan tipu daya muslihatnya, menghadirkan sosok putrinya di sana. Si Calder yang diciptakan sebagai counter penyihir mengetahui kalau ini tidak nyata, lalu tiba-tiba ternyata ini alasan si ratu kenapa dia menebar wabah di kecamatannya. Itu karena katanya mereka yang telah mengusik si ratu itu sendiri. Atas merasa terganggunya, si ratu pun menciptakan wabah itu untuk membinasakan kalian semua. Dikarenakan si Calder ini adalah counter alaminya si ratu, jelas dia bisa melepaskan diri dari sihirnya, bahkan sampai bisa membalikan keadaan. Si ratu bisa melihat kesedihan si Calder karena orang-orang yang disayanginya semua telah meninggoy. Hal itu membuat si Calder tidak punya semangat hidup dan sangat menginginkan kematian untuk dirinya. Si Calder yang semula sangat bersemangat karena akhirnya dia akan mati juga bersamaan dengan si ratu penyihir, tapi nampaknya hal itu tidak di-ACC oleh pas sutradara. Sebelum ajalnya menjemput, si ratu ngutuk si Calder supaya hidup abadi tanpa mengenal adanya kedamaian, hidup sendirian selamanya di bumi ini, selalu di belakang truk ayam ketika mengendarai motor, dan malamu terganggu oleh tetangga yang motong keramik. Walah, yang komplit banget penderitaan yang akan dialami si Calder, dan film pun baru akan dimulai. Entah sudah berlangsung berapa lama sejak insiden itu, nampak si Calder yang sudah dicukur dan lebih ganteng sedang berada di dalam pesawat yang akan menuju ke Wakanda. Namun seketika cuaca ngadadak kegelegeran tepugu, dia yang merasa ada kejanggalan pun menghahah kaca jendela pesawat. Ternyata cuaca kegelegeran ini merupakan sebuah sihir seraya membuat kompas pendeteksi penyihir untuk mencari dalang dari semua ini. Simbol sama dengan yang muncul di jendela tadi setelah dihahah, si Calder pun memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan gelang karet bersimbol. Jelas simbol tersebut sudah tidak asing lagi bagi para penyihir. Dia juga sempat berdalih tidak melakukan sihir apapun. Namun dipaksa si Calder supaya segera memberikan media sihirnya berupa benda bernama rune. Ternyata benda itu juga sudah lama dicari si Calder. Merupakan benda yang bisa memanipulasi cuaca. Seketika sistem oksigen darurat pun aktif karena sihir tersebut. Namun si Calder tetap santuy, yang lagi-lagi sihir ini terkonter olehnya dengan dipurulukin sekar roko magnum yang selalu dibawanya kemana-mana, ditambah dengan beberapa sentuhan dan kedipan manja. Cuaca pun yang tadinya gegelegeran seketika normal kembali.
Para penyihir selama ini hidup di antara manusia secara sembunyi-sembunyi. Sihir mereka sangat kuat dan berbahaya, merupakan turun-temurun dari ras kuno. Setelah berabad-abad keduanya berseteru, kesepakatan yang tidak diduga-duga pun akhirnya terjadi. Kalau para penyihir diberikan kemerdekaan alias tidak perlu bersembunyi lagi dari manusia, dengan syarat sihir mereka tidak boleh digunakan terhadap manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, kesepakatan tersebut mulai memudar dengan beberapa penyihir yang menginginkan masa kejayaannya seperti dulu, yaitu pada saat masa-masa kegelapan berkuasa bersama sang ratu yang dikalahkan oleh si Calder. Si Calder juga telah menghabiskan 800 tahun lamanya mengabdikan diri untuk Ordo Kapak dan Sali. Bersama-sama mereka terus mengawasi dan menjaga kedamaian dan perdamaian. Kita diperkenalkan lagi sama seseorang dengan nama yang sudah tidak asing. Beliau adalah Dolan, namun bedanya dia merupakan Dolan ke-36, kita panggil saja si 36. Seperti yang kita ketahui, kalau Dolan itu seorang pastor, demikian juga dengan si 36 ini. Selain sebagai penulis sejarah mengenai si Calder, dia juga memiliki cara sendiri untuk mengabdi, yaitu sebagai pastor pengakuan dosa. Tapi dia lebih senang ketika dirinya dianggap sebagai teman si Calder. Mereka sedang membicarakan kerjasamanya yang sudah berlangsung selama 50 tahun. Juga sudah tiba waktunya untuk si 36 pensiun dan akan digantikan oleh Dolan 37. Dari 35 Dolan sebelumnya, Dolan 36 inilah satu-satunya Dolan yang selalu didengar sarannya oleh si Calder. Itu menggambarkan betapa dekat dan saling percayanya mereka. Terbukti juga dengan kerjasamanya mereka selama 50 tahun ini. Telah banyak menangkap para penyihir jahat. Sebagai hadiah perpisahan, si Calder memberikan hadiah sebuah pena. Singkat waktu, malamnya si Dolan 36 sedang bersama calon Dolan baru alias Dolan 37, berpesan kepadanya supaya menjaga si Calder sepenuh hati. Namun ketika dia hendak pulang, seseorang yang teuing saha eta tengah mengawasi si Dolan 37. Tidak terasa hari pun sudah caang. Terlihat si Calder yang sedang nyervis jam, namun tiba-tiba ada yang telepon memberitahu kabar buruk kalau Dolan 36 sudah almarhum tadi malam. Wah, apakah orang yang semalam itu, gengs? Dia bukan sedang mengawasi Dolan 37, melainkan menunggu kesempatan untuk membunuh Dolan 36. Singkat cerita, peresmian Dolan 37 pun dilakukan dengan beberapa sumpah dan diakhiri dengan cap Dolan. Si 37 juga mengucap sumpah setianya di hadapan si Calder. Dia juga berkata kalau sebelumnya kita pernah bertemu, tapi si Calder tidak ingat memperingatkan si 37 mulai sekarang supaya waspada karena si Calder tidak mau melihat Dolan pensiun di hari yang sama. Seraya akan pergi ke kantor Dolan 36 untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Setelah sampai, si Calder kembali menghahah kaca dan menyalakan korek pendeteksi sihir. Namun keduanya tidak memberi tanda apapun yang berarti tidak ada sihir di sini. Tapi ketika mereka hendak akan pergi, si Calder melihat ada beberapa serangga sementara jendela tertutup. Dan kembali sekar rokok Magnum mampu mengungkap keberadaan sihir. Sudah bisa dipastikan kalau si 36 telah dibunuh penyihir dan ini menjadi sejarah baru. Kali pertama seorang Dolan terbunuh penyihir. Mantra penyembunyi sejatinya diperuntukkan untuk membuat semua nampak normal. Mereka mencari sesuatu yang tidak ingin kita ketahui. Si Calder juga menemukan tanaman, tapi bukan sembarang tanaman, melainkan dark magic yang sangat amat teramat jahat. Juga melihat bekas ikatan di kursi, si Calder memeriksa si 37 karena malam itu dia sempat bertemu dengan si 36, tapi dia tidak merasakan adanya sihir di dalam tubuh si 37 kecuali tangan si 37 dengan bekas luka bakar. Si 37 pun menjelaskan kalau saat umur 5 tahun rumahnya dibakar penyihir dan kedua orang tuanya meninggoy terbunuh oleh penyihir. Saat itu pula si Calder datang menyelamatkannya dengan melompat dari jendela lantai 2 yang membuat tulang si Calder patah. Oh, jadi saat itu, gengs, ternyata maksud si 37 kalau kita pernah bertemu. Si Calder pun masih mengingatnya dan percaya pada si 37 dan itu adalah salah satu alasan si 37 juga kenapa dirinya ingin menjadi Dolan. You can help me hunt the witches that did this. Well, now's your chance.
Mereka akan menemui seorang penyihir yang bekerja sebagai penyihir adonan di sebuah toko kue. Dia bernama Max untuk menanyakan material sihir dark magic yang ditemukan di TKP C36. Si Max mengetahuinya kalau itu bernama Griffin Handband, sangat langka dan terlarang, biasa digunakan untuk meramalkan masa depan. Dia tidak mau berurusan dengan benda tersebut karena siapapun yang menggunakan tanaman itu, artinya orang tersebut tidak sedikit pun takut terhadapmu. Dan itu juga yang membuat saya takut hingga ngedeg-deg. Tempo hari ada seseorang yang menemuiku, bau badannya seperti bawang putih tapi bukan bawang putih dan cungurnya bau apel busuk. Si Calder mengetahui kalau penyihir tersebut telah menggunakan arsenik. Jadi arsenik itu semacam tarason atau balsem ya gengs. Pernah digunakan saat perang sipil. Siapapun yang membunuh Dolan 36, orang tersebut pasti tinggal di rumah duka. Hal pertama yang akan dilakukan mereka adalah mencari pohon dengan bau apel busuk. Seraya nyuruh si 37 untuk pergi menggunakan taksi karena ini terlalu berbahaya baginya sebagai manusia normal. Di sisi lainnya, seorang bocil menemukan permen Yupi berserakan. Lantas dia pun mengikuti dari mana Yupi-Yupi ini berasal, yang ternyata itu sebuah sihir dan aslinya pohon itulah yang sedang si Calder cari. Go home, kid. Setelah masuk, si Calder menemukan seorang bocil lagi yang ternyata dia bukan bocil melainkan orang dewasa yang tiba-tiba menyerang si Calder. Dengan sigap, si Calder mampu melumpuhkan orang tersebut. Menemukan pena yang diberikan si Calder waktu itu pada si 36, lantas dia pun dibawa ke hadapan Dolan 37 untuk diadili atas sihir ilegalnya dan telah digunakan juga pada manusia sampai meninggal. Tapi tiba-tiba si pena mengeluarkan sesuatu tanpa ada yang menyadarinya dan beginilah proses keadilan mereka terhadap penyihir jahat, yaitu dimasukkan ke penjara khusus. Tapi untungnya si Calder mengetahui makhluk yang keluar dari pulpen tadi, yaitu serangga yang sama seperti di kantor si 36. Lantas si Calder pun pergi ke makam si 36 dan melakukan sesuatu untuk membuktikan kecurigaannya, yang ternyata si 36 hampir masih hidup. Dia hanya dikutuk dengan lalat wabah bernama Muskamali Dark Magic dari abad 13, merupakan sihir yang diciptakan langsung dari pohon ratu penyihir. Orang yang melakukan ini ingin menginterogasi si 36 karena ketika lalat itu ditanamkan maka semangatnya akan runtuh dan apa yang dia inginkan pasti dikatakan si 36. Masalahnya apa yang diinginkan orang itu dari si 36? Meskipun lalatnya sudah dikeluarkan, si 36 tidak akan sadar kecuali kutukannya bisa dipatahkan dan satu-satunya cara adalah dengan membunuh si pelaku. Si Calder juga melihat goresan di lengan si 36 dan teringat dengan darah pada buku yang ternyata bukan ulah si pelaku melainkan itu sebuah pesan dari si 36. Remember your death. What does it mean? There's only one way to remember my death. Magic. Scene berpindah ke sebuah bar tempat nongkinya para penyihir. Namun seketika mereka semua bubar tatkala si Calder datang menampakkan dirinya di sana. Si pemilik bar pun komplain, dia bernama Clue, kalau dia tidak menyalahi aturan dan tidak adanya manusia di sini. Kalem atuh neng, gak usah panik begitu. Emang AA terlihat semenyeramkan itukah? Lebih seram mana sama orang yang baik ketika ada perlunya saja? AA cuma mau minta dibikinin ramuan ingatan. Si pemilik bar yang tidak mau urusan jadi panjang pun langsung meracikan ramuan ingatan. Setelah selesai, si Claw mengingatkan si Calder kalau semua yang terjadi di ingatanmu itu juga akan terjadi di dunia nyata. Lah tesien atau AA maneng, sini AA makan sekarang juga. Si Calder pun kini berada di alam bawah sadar pada ingatannya tepat saat sedang memburu si ratu penyihir dan akan mengingat apa yang terjadi setelah dia berhasil membunuh sang ratu. Tapi si Calder dapat gangguan dari orang yang mengintai waktu itu hingga perjalanannya di dunia ingatan harus terhambat. Si Calder juga kesulitan menghadapi si brewok ini karena jiwanya yang masih berada di alam ingatan. Jadi hanya bisa bertarung memakai insting, gengs, karena dia tidak bisa melihat tapi bisa merasakan apa yang terjadi di dunia nyata.
Lantas si brewok ini pun akan menghancurkan bar. Sepertinya dia memang berniat untuk menghalangi si Calder mengingat kematiannya dulu. Tapi untungnya si Klo yang tadi diam-diam meracik sesuatu untuk mengembalikan jiwa si Calder pun akhirnya berhasil membawa kembali ke dunia nyata. Mengetahui si Calder sudah pulih, si brewok pun langsung ancang-ancang mengambil kuda-kuda untuk kabur. Tapi si Klo di sini kecewa karena usaha satu-satunya yang dia miliki harus terbakar. Singkat waktu, dia sudah berada di rumahnya. Namun keapesan ternyata terus berlanjut tatkala dirinya mendapat teror berupa sihir yang tidak lain dan tidak bukan pasti ulah si brewok karena terlihat dari sihirnya. Tapi untung si Calder yang mengetahui ini akan terjadi datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan si Klo. Sadar-sadar si Klo sudah dibawa si Calder ke apartemennya. Si Caldernya sendiri sedang menyelidiki penyihir yang menyerangnya secara tiba-tiba semalam. Dengan masuk ke pusat data FBI, ternyata dia bernama Baltasar. Namun lebih dikenal dengan sebutan Basir, merupakan warga Finlandia. Si Calder juga yakin kalau dialah orang yang mengutuk si 36. Tapi tiba-tiba si Eneng Wuchunghul, kalau kebanyakan dari kami sebagai penyihir tidak seperti dia. Kebenaran si Eneng sudah sadar. Bagaimana kalau kita ulangi penjelajahan ingatan yang sempat tertunda teh, Neng? Si Eneng menolak karena masih kesal sama si Calder. Tapi dengan bayaran yang sangat mahal berupa jaminan keselamatan seumur hidup, si Eneng pun deal-dealan sama si Calder. Namun dia membutuhkan beberapa bahan untuk membuatnya, dan bahan tersebut hanya ada di sahabatnya yang waktu itu ikut ngabret. Sesampainya di kediaman sahabat si pemilik bar, anehnya tanaman itu sudah tidak ada dan ternyata mereka terlambat. Si Basir sudah lebih dulu datang membawanya dan membunuh sahabat si pemilik bar alias si Klo. Si Klo pun hanya bisa terduduk lemas setelah melihat jasad sahabatnya. Si Nineng pundak Aa lega nih. Si Calder pun berjanji akan membinasakan si Basir. Satu tempat lagi yang bisa menjadi harapan kita namun sangat beresiko karena ia merupakan seorang penyihir tua berbahaya. Lantas mereka pun langsung OTW ke sana. Si penyihir merupakan seorang penyelenggara fashion show yang langsung ditemuin si Calder. Kotsun tangan buah suhunya, tapi si madam kayaknya mah jaba udud elektrik rasa jeruk. Tetapi faktanya udud tersebut bukan sembarang udud melainkan udud sihir yang bisa membuat si Calder ngeplay hingga ke dunia alam bawah sadar pada saat-saat indah bersama keluarga kecilnya tercinta. If you don't wake up right now, we are both going to die. Calder, Calder. Calder, wake up. Tapi untungnya dapat disadarkan si Klo. Situasional pun kini berbalik. Si Calder menemukan tanah kuburan merupakan benda dark magic dengan mengancam akan memecahkan kristal sihir susuk si madam biar kelihatan kolotnya. Dia pun akhirnya mau buka mulut kalau si Basir tidak pernah mengatakan apapun. Dia hanya membantunya mengumpulkan tanah kuburan dan membawanya sedikit ke sini. Dunia tipu-tipu ini mah gengs, dan ternyata si Klo adalah penyihir pejalan mimpi. Masih dari keluarga dark magic, terpaksa dia menunjukkan identitas yang sudah lama dia sembunyikan itu demi menolong si Calder, yang membuat si Calder mengeluarkan pengecualian karena sihir hitamnya digunakan untuk kebaikan. Let me show you something. Come on. Di sisi lainnya, si Max yang baru pulang kerja, nampaknya si Basir mengincar setiap penyihir yang sebelumnya didatangi si Calder karena dianggap sebagai pengkhianat dan berpotensi akan membahayakan dirinya dengan informasi-informasi yang diketahuinya. For you, traitor. Ei orito nuuk so tontas kidefaskinista. Si Calder membawa si Klo ke tempat sejarah penyihir yang diukir di bebatuan. Tak luput juga sejarah tentang para pejalan mimpi terukir juga di sana. Kalau kemampuan sihir mereka adalah masuk ke dalam pikiran, melihat kenangan terindahnya, lalu merubahnya menjadi mimpi buruk. Ada satu hal yang tidak diketahui pejalan mimpi, mereka bisa melakukan itu meski tanpa ramuan ingatan. Kekuatan itu sudah mendarah daging dalam diri mereka, dan kaulah Keneng satu-satunya orang yang bisa membantuku saat ini.
Mereka pun kini memulai perjalanan mimpinya pergi tepat pada saat si Calder saling membunuh dan yang terjadi ternyata si Calder tidak mati akibat kutukan si ratu, hanya dia kehilangan kesadarannya saja. Begitu juga dengan si ratu yang belum mati karena jantungnya masih berdegup dengan kencang seperti kamu saat bertemu dengan Chamber. Tapi apa yang dilakukan si Dolan? Dia ternyata membohongi semua orang yang ada di situ kalau jantungnya sudah dihancurkan dan si ratu telah dianggap mati terbunuh oleh si Calder. You kept it? Apakah para Dolan berkhianat, geng? Sekembalinya ke dunia nyata, si Calder langsung ngadat sama Dolan 37 karena dia juga pasti tahu kalau jantung si ratu disimpan dan ternyata sudah menjadi sumpah antar Dolan untuk merahasiakan itu karena para Dolan sangat meyakini dan takut kalau kematian sang ratu akan berdampak buruk pada si Calder, bahkan mungkin bisa menyebabkan si Calder mati. Jadi bukan berkhianat ternyata, gengs. Ini semua mereka lakukan karena dia masih membutuhkan si Calder. Setelah mengetahui itu, si Calder tidak punya banyak waktu lagi karena sang ratu akan segera bangkit dan harus segera menghentikannya. Si Chloe yang pengen ikut berjuang dilarang si Calder karena status si Chloe sebagai penyihir. Years, we've waited for her return. Cause. Dan namun ritual pembangkitan si ratu telah dimulai yang ternyata si Max tidak dibunuh melainkan dia dijadikan media atau wadah supaya si ratu bisa bangkit. Apakah si Calder datang tepat waktu? Ternyata tidak, geng. Si Max hampir sepenuhnya dikuasai si ratu yang secara tiba-tiba si Chloe malah datang ke sana yang ternyata bukan si Chloe melainkan si Basir. Tapi si Basir dapat diatasi dengan mudah tanpa ada perlawanan yang berarti. Dan nampaknya itu hanya pengalihan isu memberi sedikit ruang pada si ratu untuk mempersiapkan kebangkitannya disempurnakan dengan kutukan yang waktu itu diberikan pada si Calder. Faktanya itu bukan sebuah kutukan melainkan kekuatan sihir keabadian yang dititipkan pada si Calder dan akan kembali diambil alih oleh si ratu. Bagaikan kepompong ulat bulu, sang ratu pun kini is back dari dalam tubuh si Max dengan keabadiannya yang sudah ia dapatkan kembali. Namun si ratu seketika menghilang tatkala akan dibedil oleh si Calder. Huddling around fire. Singkat cerita, si Calder sudah kembali diiringi dengan sadarnya si 36 karena yang ngutuk beliau sudah dibuat koit oleh si Calder. Si Calder pun menceritakan apa yang telah terjadi tadi. Sang ratu pasti sekarang sedang mengatur rencana untuk menebar wabah Black Death lagi di bumi pertiwi ini. Selama ini kita tidak pernah lagi membunuh penyihir jahat, melainkan hanya menahannya saja di penjara penyihir dan kini mereka sedang menunggu dilepaskan, menunggu hari pembalasan yang akan segera tiba. Si 36 memberi motivasi kalau dahulu kala si Calder bisa mengalahkan si ratu penyihir, maka saat ini juga kau bisa mengalahkannya lagi. You must go. Dia pun kini menggunakan pedang yang waktu itu digunakan untuk mengalahkan si ratu. Si Calder tidak pernah menamai pedang tersebut, tapi para penyihir menyebutnya dengan sebutan pedang keadilan. Si Chloe sangat kekeh pengen ikut berjuang bersama si Calder, meskipun si Calder yang sekarang bukanlah Calder yang dulu, bisa terluka saat dilukai, bisa mati ketika dibunuh. Hal itu tidak membuat si Chloe ngegibrig sedikit pun untuk tetap ikut bersama si Calder. Saat mereka akan ke markas Ordo Kapak, ternyata si ratu sudah lebih dulu ke sana, ditandai dengan pohon wabah yang sudah tumbuh dan anggota Ordo yang telah tewas. Setelah mantranya selesai dibajab-bajab, gerombolan lalat akan dilepaskan untuk membinasakan seluruh umat manusia. Kita tidak punya banyak waktu lagi dan memperingati yang lain supaya tetap berdekatan.
Si ratu ternyata menggunakan tahanan penyihir sebagai kekuatan tambahan untuk merapalkan mantra karena tidak ada seorang penyihir yang mampu merapalkannya sendirian. Para tahanan layaknya mereka seperti terantai dan terhubung satu sama lain. Cara untuk menghentikannya yaitu dengan memutus rantai tersebut dengan setiap rantai yang memiliki kelemahan berbeda. Namun faktanya, menghancurkan raga para tahanan saja tidak cukup. Mereka juga harus menghancurkan pikirannya yang akan dilakukan Siklo dengan masuk ke dalam pikirannya. Sementara si Calder sendiri akan pergi untuk menghentikan si ratu penyihir. Masalah ternyata tidak sampai di situ. Satu tahanan yang keluar tadi nampaknya direspon oleh si Sentinel, makhluk penjaga tahanan Thea, gengs, karena dia menganggap tahanan telah kabur dan tidak akan berhenti sebelum tahanan kembali ke penjara. Merepotkan sekali, malah jadi bumerang karena setelah berhasil dihancurkan, si Sentinel kembali utuh layaknya menggunakan ajian rawa rontek. Tapi dengan dimatikannya makhluk kecil yang mengendalikan si Sentinel, masalah ini pun dapat diatasi si Calder seraya memperingati si 37 supaya membawa Siklo menjauh dari sini dan membangunkannya ketika terdapat tanda-tanda dia terluka. Dengan susah payah dan untungnya si 37 juga sabar menunggu, Siklo berhasil menghancurkan pikiran dan menghentikan rapalan mantranya, sedangkan si Calder, dia diperlihatkan dunia masa depan oleh si ratu penyihir. Kalau si Calder akan gagal menghentikannya dan semua umat manusia akan musnah. Meskipun begitu, itu tidak memudarkan hasrat si Calder sekalipun dan akan tetap berusaha menghentikan si ratu. Your mortality, your life ebbing away. Adu mekanik pun kembali dilanjutkan di dunia nyata, yang lagi-lagi dan lagi Sekar Udud Magnum ini sangat ampuh ditambah dengan api dan besi di pedangnya yang merupakan counter alami si ratu penyihir dan berhasil mengarahkan si ratu untuk kedua kalinya. Walah, yeung, apa-apaan ini, gengs? Ternyata kenapa jantung si ratu bisa diketahui oleh para penyihir? Itu karena dia yang membocorkannya, gengs. Dan kejadian sebenarnya bukan penyihir yang membunuh orang tuanya, melainkan para penyihirlah kedua orang tua si 37. Dia terlahir dari seorang penyihir tapi lahir tanpa sihir. Setelah melumpuhkan si Calder, Siklo dijadikan pengganti tahanan tadi dan mantra pun kini dirapalkan kembali. Gerombolan lalat kini terbebas dan siap membinasakan semua umat manusia. Kembali ke mereka bertiga, ternyata tujuan si 37 dia ikut andil dalam kebangkitan sang ratu. Tidak lain dan tidak bukan supaya si ratu menganugerahi sihir kepadanya. Pengkhianatan pun dibalas dengan pengkhianatan. Si ratu tidak sudi memberikan sihir pada si 37. Mau bagaimanapun, seseorang tanpa sihir itu adalah seorang manusia yang harus di bumi hanguskan. Mamamtah. Si Calder didatangi istri dan anaknya yang masuk ke dalam pikiran si Calder untuk memberi motivasi dan semangat. Buktikan kalau pedang keadilan juga bisa membuat monteg. Dengan sihir cuaca yang dia dapatkan dari seorang penyihir waktu di pesawat, membuat keadaan semakin satisfying dan estetik. Pedang keadilan.
Seketika gerombolan lalat yang sudah terlepas pun bertebaran punah. Dunia juga kembali normal. Tapi bagaimana dengan si Calder, gengs? Apakah dia benar-benar akan mati? Keajaiban pun terjadi dengan hidupnya kembali si Calder yang telah mati. Kejadiannya sama seperti waktu itu, diikuti dengan luka si Calder yang langsung sembuh. Itu artinya keabadian telah menjadi miliknya lagi dan menjadi si Calder yang dulu. Karena hal sama tidak ingin terjadi lagi di masa depan, si Calder akan menghancurkan jantung si ratu meski dirinya juga harus mati. Tapi dicegah Siklo. Kalau pada saat Siklo dijadikan perapal mantra, dia melihat ada makhluk yang lebih kuat dan kejam daripada sang ratu di dalam kegelapan sedang menunggu dunia tanpa adanya si Calder. Dia pun mengurungkan niatnya untuk menghancurkan jantung sang ratu. Seperti apa cenah gengs makhluk kuat yang dimaksud Siklo? Rencana awalnya film ini akan dibuatkan sequelnya, tapi sampai saat ini kabar itu menghilang bak si doi yang suka ngeghosting, entah karena jadwal Sipin yang padat atau memang sedang dalam tahap pengerjaan. Film pun diakhiri dengan obrolan si Calder dan si 36 kalau si Calder akan mengakhiri pengabdiannya terhadap Ordo Kapak dan Salim. Semata-mata semua yang akan dia lakukan di masa depan nanti adalah demi dirinya sendiri, tapi dia masih membutuhkan si 36 untuk mendampinginya karena yang si Calder percaya saat ini hanya ada dua orang, yaitu si 36 dan Siklo. So are you ready to go or what? Okay. I'm driving.